Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yamin hada ila yamin nahduh amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, segenap hadirin yang dimuliakan Allah, perkenalkan saya Mustaqim dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Saya kali ini hendak memaparkan satu karya tulis ilmiah yang merupakan potret dari tugas saya sebagai seorang penyuluh agama Islam, utamanya di bidang pengelolaan zakat. Saya mendasari tindakan saya melalui keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 443 tahun 2019. Saya ditetapkan sebagai penyuluh, kemudian oleh pihak Kementerian Agama Kota Salatiga saya diberi tugas dalam bidang pengelolaan zakat. Atas dasar itulah saya kemudian membuat satu advokasi kepatuhan hukum terhadap panitia zakat mengambil melalui pendekatan bahtul masail. Ini sebagai bentuk tanggung jawab tugas saya kaitannya dengan tugas kebenaran, utamanya dalam fungsi advokatif. Sebagai dasar hukumnya, di Indonesia ada hukum positif, ada hukum agama yang tentu semua itu ada mengatur tentang zakat. Jadi di Indonesia ini di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa yang namanya pengelolaan zakat itu adalah kegiatan perencanaan pengurusan dan seterusnya. Kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2011 juga disebutkan bahwa hak amil bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan zakat. Pasal 38 menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak berlaku selaku amil, melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Kemudian di dalam dasar hukum di agama dan Al-Quran juga disebutkan ketaatan kita patuh terhadap peraturan Allah dan Rasulnya, juga taat kita kepada peraturan pemerintah, dinyatakan dalam An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini kalau dalam tafsir Sawi disebutkan yadkhulu fihi al-khulafa'ur rasyidun wal imah al-mustahidun wal qadat wal hukam. Jadi pemerintahan di sini adalah manlah wilayah yang memiliki kekuasaan. Di dalamnya ada yang namanya aparatur penegak hukum, dan itu wajib kita taati. Kemudian di dalam at-Taubah ayat 60 juga disebutkan innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Al-ayah. Kemudian dalam at-Taubah khudh min amwalihim shadaqatan. Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi negara oleh Allah diperintahkan untuk mengambil zakat shadaqatan. Di dalam tafsir Saudi dan tafsir yang lainnya, shadaqatan di sini adalah zakat al-mafruḍah, zakat yang diwajibkan. Kemudian langsung saja, banyak kepanitiaan zakat di masjid ternyata keberadaan mereka statusnya belum amil, secara syar'i belum legal, dan atas dasar itu timbul salah kaprah dalam pengelolaan zakat, dan itu berimplikasi kepada keabsahan zakat yang diberikan oleh muzaki. Nah, atas dasar itulah perlu adanya advokasi kepatuhan hukum, sehingga saya mengangkat ini semua. Akan saya contohkan letak di mana salah kaprah itu terjadi di masyarakat, dan kebanyakan kita semua pasti mendapatinya. Untuk alasan kenapa bahtul masail, kita sebagai seorang penyuluh tentu dalam mendukung program pemerintah harus didasari dengan satu sumber yang otoritatif, dan itu bisa kita temukan di dalam literatur fikih berdasarkan kajian ilmiah yang disepakati oleh ulama. Nah, misalkan ini salah kaprah. Biasanya muzaki atau orang zakat memberikan zakatnya kepada panitia zakat yang di masjid itu, oleh panitia zakat akan dicampur. Ketika beras itu dicampur, kemudian ada sedikit saja yang kembali kepada muzaki, maka panitia zakat yang di masjid
praktis akan membatalkan zakat dan muzaki. Di dalam kitab Al-Um disebutkan wala yajuzu laka idza kanat zakatu fardun 'alaika ayyauda ilaika min syai'un. Jika memang zakat itu merupakan satu zakat yang wajib, maka tidak boleh ada sedikit pun yang kembali kepada Anda. Kalau ada yang kembali, itu artinya zakat Anda belum sah, karena itu kembali lagi kepada Anda, belum diserahkan kepada amil. Ada yang beralasan, Pak, saya kan sudah menyampaikannya kepada amil yang ada di masjid. Siapa? Amil yang ada di masjid itu belum amil, belum legal, selama dia tidak mendapatkan SK atau legalitas dari pemerintah. Kali namanya amil itu adalah man ista'malul imam, orang yang dipekerjakan oleh imam, atau man nasobahul imam, orang yang diangkat oleh pemerintah. Prakteknya di masjid itu kepanitiaan zakat mereka mengangkat dirinya sendiri. Jadi imam di sini bukan imam masjid, bukan takmir, tapi adalah man lahu wilayah, yang memiliki kekuasaan. Nah, kembali kepada ini tadi, kalau ada orang yang beralasan, Pak, ini kan sudah saya sampaikan ke masjid, kalau ada yang kembali saya, itu tidak masalah. Tidak pun talam takun amilan ala khairika lam yakun ghairuka amilan tidak takmal tahu anta. Kalau Anda bukan amil, Anda tidak berhak mengangkat orang lain sebagai amil. Maka panitia yang ada di masjid bukan amil, karena Anda pun juga tidak amil. Kecuali kalau panitia zakat itu sudah mendapatkan perintah dari pemerintah diusulkan SK. Nah, itulah beberapa yang harus ditegakkan dalam hal ini. Belum lagi, misalkan kepanitiaan yang di masjid biasanya akan mengelola beras itu untuk kemudian dijual sebagai biaya operasional, maka hal itu pun tidak boleh kalau kepanitiaan zakat di masjid belum amil statusnya. Di dalam kitab Bukhari Muhtaj, Imam Syamsuddin Sabini menyampaikan haitsu jaza naqlu awajaba famunatu 'alal malik na'am in qabadu sa'i minal malik famunatu naqli mimma zakat. Kalau seandainya dalam pendistribusian zakat itu ada biaya operasional, maka sebenarnya yang menanggung biaya operasional itu adalah muzaki, malik yang memiliki harta itu. Namun kalau sudah diserahkan kepada amil, panitia zakat itu sudah mendapatkan SK, maka biaya pendistribusian itu boleh diambilkan dari mali zakat. Nah, sementara ini banyak yang menjual beras untuk kemudian buat untuk operasional, itu salah. Kalau sampai itu terjadi, maka zakat yang diberikan oleh muzaki tidak sah. Karena apa? Beras itu belum disampaikan kepada mustahik, baru masih sampai pada di tangan panitia zakat. Sampai sejauh itu fatal sekali jika sampai panitia zakat yang ada di masjid statusnya belum menjadi amil. Oleh karena itu, saya perlu kemudian memberi advokasi ini. Beda halnya kalau seandainya muzaki ini memberikan berasnya kepada panitia zakat sudah amil, yang sudah ber-SKUPZ, mau dikembalikan oleh amil utuh pun itu boleh. Kenapa? Karena li'anna zimmataha qad bari'at bi taslimiha ila imam. Karena kewajiban muzaki dalam memberikan zakat itu sudah gugur dengan memberikannya kepada amil. Perkara amil nanti akan memberikannya kembali utuh pun itu tidak masalah, karena dia sudah gugur kewajibannya dengan membayarkan zakatnya kepada amil. Nah, oleh karena itu saya perlu memberikan ini semua. Bahkan memberikan zakat melalui panitia zakat yang belum amil itu hukumnya tidak sunnah. Maka kalau kita mengetahui kepanitiaan zakat di masjid belum mendapatkan SK dari pemerintah, kita sunnah untuk menyampaikannya, memberikan beras kita langsung kepada mustahik. Maka di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan tafriquh binafsi afdalu minat tawkil bila khilafin. Menyerahkan langsung beras kita kepada mustahik itu lebih utama. Nah, saya mau melakukan penelitian ini skupnya di Salatiga. Berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik Salatiga, jumlah keseluruhan dari tempat peribadatan itu ada 252 masjid dan 396, di mana menurut data dari Basnas Kota Salatiga, dari 252 masjid itu ada sejumlah 223 masjid yang berkepanitiaan zakat. Nah, dengan melalui pendekatan bahsu masail ini, alhamdulillah
tahun demi tahun ada peningkatan, utamanya di tempat saya bertugas. Di sini pertumbuhan data UBZ di Kecamatan Sidomukti di Kota Salatiga dari sejak selama 4 tahun terakhir ini tidak mengalami kenaikan signifikan ya. Dari 55 hanya ada 30 UBZ yang ada di Kecamatan Sidomukti per 2023. Demikian juga di Sidoarjo tidak ada kenaikan sama sekali. Sementara di Argomulyo tempat saya menjalankan tugas, alhamdulillah per 2022 dari yang tadinya ada 23 UBZ naik menjadi 33 UBZ. Sementara jumlah yang ada 62 dari seluruhnya yang ada di Kecamatan Argomulyo. Nah, upaya-upaya ini yang terus saya gelorakan supaya semua penyuluh agama Islam utamanya dalam bidang pengelolaan zakat memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum. Kenapa? Karena ada sanksi pidananya. Siapapun yang dengan sengaja melawan hukum, melanggar ketentuan sebagaimana di pasal nomor 38, maka dia bisa dipidana dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan denda sekurangnya 50 juta rupiah. Maka hati-hati, kita semua dalam bertindak harus sesuai dengan hukum, dan patuh hukum itu hukumnya adalah wajib ala ta'ah. Untuk beberapa hal yang bisa saya sebagai bahan dukungan, saya juga membuat satu website yang berkaitan dengan pengelolaan zakat juga ada, dan banyak sekali. Jadi misalkan ini, siapakah amil zakat itu, saya tuliskan di sini semuanya permasalahan zakat, sehingga masyarakat bisa mengkonfirmasi atas apa yang saya sampaikan dan apa yang mereka. Tulisan terbaru, saya membuat tulisan etika mengkritik kerjaan presiden berdasarkan kajian ilmiah kumpulan dari Baitul Masail dan lain sebagainya. Oke, baik. Silakan Pak Ali atau Pak Ketua. Ya, Pak Mustaqim ya, dari Salatiga. Ini berarti Bapak dari angkatan pertama ya, non PNS dari angkatan pertama ya, Bapak sudah menjadi bagian dari apa? Yang agama. Iya. Selama bertugas di 3 itu semua sudah langsung terjun di bidang zakat ya. Saya sejak pandemi sudah memuatkan satu jurnal masuk di kampus. Saya membuat jurnal peran dakwah penyuluh agama Islam dalam meningkatkan pemahaman zakat terhadap panitia zakat non amil. Kemudian saya tindak lanjuti dengan Baitul Masail ini. Kenapa? Karena lebih bisa meyakinkan kepada mereka secara argumentasi ilmiah berdasarkan kajian ilmiah berbasis literatur fikih. Dan jika diperlukan akan saya bukakan, akan saya bacakan semua persoalan tentang fikih zakat, insya Allah. Ya, saya hanya apa namanya mencatat ada kasus-kasus yang persoalan zakat yang tidak selesai gitu di tataran, tidak selesai oleh antum semua selesai persoalan itu diatur. Sejauh beberapa masjid dan beberapa majelis taklim yang saya datangi setelah saya memberikan advokasi berbasis Baitul Masail ini, mereka semua menerima. Tadinya ada satu masjid yang begitu antipati dengan Basnas, Mereka enggan mengurus SKUBZ, takut nanti kalau ada sisa diminta, nanti harus buat laporan. Saya berikan penjelasan, kalau Anda belum menjadi amil Pak, Anda ini menanggung dosa ketika ada kesalahan atas apa yang Anda kelola. Alhamdulillah setelah itu sesuai dengan tugas saya, mereka mau melibatkan saya, memberikan fasilitasi. Before-nya ini Bapak, jadi semenjak 2022 ada 121, sekarang alhamdulillah ada 136 di
Kota Salatiga UPZ yang ada dari 252 masjid yang berkepanitiaan zakat. Insya Allah dalam 2 tahun ini saya akan mendiseminasikan kepada pengurus lain. Insya Allah semua masjid raya akan ber-UPZ sehingga status keabsahan zakat yang diberikan oleh Muzaki akan sah, sehingga meningkat kesadaran bahwa penting membayar zakat melalui amil. Ya, saya kira itu. Anda sudah menggunakan media supaya untuk dekat dengan sosialnya media. Alhamdulillah. Bahkan ada percontohan terbaik ke tingkat nasional dari ketua UPZ yang saya bina, Pak. Contohnya ada. Ini. Di apa ada masukan ada dalam Ada Bapak di penelitian saya, dan alhamdulillah dia juga masuk di jurnal kampus UIN Salatiga, sudah masuk. Ini ada semua di sini. yang lain sini. Ada sama dia.